teh kayak psikologi Pio itu teh psikologi industri dan organisasi. Nah itu tuh salah satu cabang psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteksnya tuh konteks pekerjaan. Mata kuliah ini tuh kayak ngebantu kita memahami gimana sih individu ini berperilaku di tempat kerja. Kalau lu sendiri gimana dong kayak berperilaku di tempat kerja? Kayak kita tuh kayak menyesuaikan tempat itu sih ya, kalau di tempat kerja kan ya. Jadi nggak, kalau bahasanya itu nggak saklek gitu, nggak individualis itu. Nah terus itu gimana cara kita itu dimotivasi betul, terus dipimpin. Terus juga tuh kayak gimana sih organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan manusiawi. Tapi di tempat kerja lu udah manusiawi belum sih, kayak soal perihal gajinya, terus jam-jam istirahat itu gimana? Manusiawi sih alhamdulillah. Manusiawi dari segi makan, istirahat. Paling yang manusiawi itu soal ini ya, organisasi. Nah ternyata Pio juga teh mengkaji proses rekrutmen. Cara kita, misalnya nih kita jadi HRD, kita tuh mempelajari materi soal rekrutmen itu gimana, terus pelatihan juga, stres kerja, terus dinamika hubungan antar karyawan. Itu sih. Nah terus salah satu teorinya teh ada tuh yang sering digunain di Pio tuh teori 2 faktor, yaitu dari Herzberg. Teori ini tuh kayak ngebedain teh faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menjadi 2 kelompok. Nah 2 kelompoknya tuh apa? 2 kelompoknya tuh yang satu itu ada faktor higienis seperti gaji dan kondisi kerja tuh kan, dari gajian. Lalu ada faktor yang juga seperti pengakuan, tanggung jawab, terus kayak kesempatan berkembang. Nah menurut Herzberg juga di sini tuh dia ngejelasin kalau karyawan teh nggak cuma cukup memiliki kondisi kerja yang baik soal karyawan tuh, tapi ngebutuhin juga hal-hal yang memberi makna dan motivasi dalam kerja. Nah ternyata hubungan antar pekerja ini tuh dikaitkan dengan kaum para pekerja sepak bola di Inggris tuh. Itu waktu era awal berapa gitu ya, tahun berapa di Inggris tuh kaum pekerjanya teh saling berkaitan dengan sepak bola. Nah di teorinya tuh ada dapat terlihat tuh di konteks sejarah industri. Masanya tuh waktu revolusi industri, pekerja itu tuh kayak menghadapi tekanan yang berat gitu, kondisinya tuh berat. Lalu sepak bola ini tuh kemudian menjadi sarana hiburan. Ibaratnya ketika lu lagi pusing-pusingnya soal pekerjaan, nah, lu tuh melampiaskannya tuh dengan menonton bola kayak gitu. Nah terus kayak iyalah sarana pelarian lu buat ngehilangin stres gitu soal kerja ini. Nah terus ada juga aktivitas ini tuh berfungsi kayak faktor higienis karena membantu mengurangi stres, sekaligus menjadi faktor motivator karena memberikan kebanggaan dan rasa memiliki terhadap klub yang mereka dukung. Nah kalau Wisnu, klubnya apa nih suka ini? Manchester United contohnya. Enggak tuh, enggak Manchester berarti ya. Liverpool. Enggak. Liverpool lagi kacau sih. Nah terus ternyata hubungan antara pekerja ini tuh dengan sepak bola kan menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis itu nggak cuma dipengaruhi oleh pekerjaan itu sendiri, tapi dipengaruhi juga oleh kegiatan sosial, khususnya yang memberikan makna ya dan kebersamaan. Hal ini juga tuh selaras dengan tujuan Pio. Tujuan Pio itu apa menurut Wisnu? Nah buat tujuan Pio ini tuh kayak memahami gimana sih kondisi kerja kita dan faktor biologis lain yang dapat mempengaruhi motivasi dan kesehatan mental. Lalu ada juga produktivitas seseorang. Nah jadi di Pio itu ya kita itu memahami gimana kondisi kita kerja, terus faktor biologisnya yang mempengaruhi motivasi kita, lalu kesehatan mental, lalu ada juga produksi seseorang. Nah menurut gue tuh
apalagi di kita yang kuliah sambil kerja ya, untuk mata kuliah PIO ini cukup sangat penting ya untuk kita gitu. Jadi biasakan jangan bolos teman-teman ketika PIO ini ya. Oke, berarti kemungkinan nanti di ketika semester 6 ketika penjuruan lu bakal ngambil kejuruan PIO. Kalau buat sekarang PIO sih, cuma semua akan terlinis pada waktunya kan, kalau kata Pak Yuwono. Kata dosen PIO ini. Disclaimer untuk PIO ini di kampus saya sendiri itu diajarnya tuh oleh Pak Yuwono Pratomo, MPC psikolog. Itu aja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.